Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Lin Uhuwael di hari yang baru ini. Kita akan mendengarkan renungan yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dengan kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Di hari yang baru ini kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani lewat renungan firman Tuhan hari lepas hari. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang setia dalam mendengar. Kiranya kasih-Mu menyertai dimanapun mereka berada. Tuntunlah kami Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tema yang saya angkat di hari yang baru ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 ialah buah roh adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak kebencian yang terjadi di dunia ini. Suami membenci istri, istri membenci suami, orang tua membenci anak-anak, sebaliknya anak-anak membenci orang tua, kakak beradik saling membenci, dan ini sering terjadi. Belum dalam persekutuan kita sebagai orang Kristen. Kita harus tahu bahwa kekristenan dibangun di atas kasih. Karena Allah mengasihi manusia. Galatia 5 ayat yang ke-22. Katakan tetapi buah roh adalah kasih. Untuk menerapkan kasih itu, kebencian yang ada dalam hati harus dihancurkan. Dengan cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita harus juga mengasihi diri kita sendiri secara baik, agar kita bisa menerapkan kasih itu kepada orang lain. Kita bisa membina rumah tangga kita, kita bisa membina anak-anak kita, kita bisa membina suami kita, istri kita, dan kita harus menunjukkan itu sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Jika kita melaksanakan itu, maka kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan ini sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah tinggal di dalam diri orang yang mengasihi. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempraktikkan kasih itu. Jangan kita berbicara tentang kasih, tetapi kita sendiri tidak memilikinya. Kita harus berani mengasihi orang lain, sekalipun mereka membenci kita.
sekalipun mereka tidak menyukai kita, tetapi kita harus mewujudkannya karena kita membutuhkan arti kasih itu sendiri secara tepat dalam hidup kita. Pasti kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan akan menempatkan Roh Kudus untuk memampukan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi diri kita dengan tepat, dan akan sanggup mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Percayalah, Roh Kudus terus menolong kita untuk memiliki kasih yang tepat terhadap diri kita untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya di hari yang baru ini. Marilah kita wujudkan kasih itu karena kita terus mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.